Hari ini saya akan mengajak saudara untuk belajar dari Markus pasal 4 ayat ke-40 yang berbunyi demikian. Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, kata-kata ini diucapkan Yesus kepada murid-muridnya yang sedang ketakutan karena perahu yang mereka tumpangi diterjang ombak besar. Yesus menyampaikan ini bukan sekedar mengandung pesan moral saja, agar mereka tidak khawatir, atau inilah saatnya bagaimana mereka mempraktekkan iman mereka dan percaya kepada Allah ketika segala sesuatu menjadi buruk, atau bagaimana memiliki pandangan yang tetap ke depan, tetap bertahan walaupun badai menerjang dengan kencang. Tidak hanya itu, saya mencoba ingin mengkaitkan kisah Yesus ini dengan kisah Yunus. Saudara, Yesus dan Yunus sama-sama berada dalam perahu saat itu. Yesus dan Yunus sama-sama mengalami badai yang dahsyat. Yesus dan Yunus sama-sama tertidur dalam perahu saat itu. Keberadaan Yunus dan keberadaan Yesus serasa tanda petik tidak menghilangkan ketakutan orang-orang yang ada dalam perahu itu ketika badai itu datang. Saat badai menerjang, para penumpang di dalam perahu Yunus maupun dalam perahu Yesus sedang membangunkan dua nabi ini, yaitu Yesus dan Yunus, dengan teguran dan kemarahan kepada mereka. Murid-murid berteriak, "Tuhan, apakah Engkau tidak peduli dengan nyawa kami?" Sedangkan nakoda dengan para awak perahu berkata kepada Yunus, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak?" Lalu yang terjadi dalam kisah ini, kedua badai itu kemudian menjadi tenang secara menakjubkan dan mereka kemudian terselamatkan. Namun yang berbeda adalah respon Yesus dan respon Yunus. Para penumpang dalam perahu yang ditumpangi Yunus menjadi ketakutan ketika mereka tahu ia adalah nabi yang sedang melarikan diri. Ketakutan mereka itu lebih besar daripada ketakutan pertama kali mereka mendapatkan badai. Dalam peristiwa Yesus, mereka juga sangat ketakutan. Dan beberapa orang kemudian bertanya, siapakah gerangan orang ini ketika Yesus berhasil meredakan badai itu? Saudara, kedua kisah ini diakhiri dengan respon orang-orang yang ada dalam perahu. Yunus dilemparkan ke dalam laut agar murka Allah menjadi tenang. Sedangkan pada peristiwa Yesus tidak demikian. Apakah kisah ini sepenuhnya berbeda hanya di bagian ini saja? Oh, tentu tidak. Merujuk dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-41 yang berbunyi demikian, pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Yesus lebih daripada Yunus. Apa maksudnya? Soalnya memang Yesus tidak dilempar ke dalam lautan yang bergelora seperti Yunus, tetapi sesungguhnya dia dilempar dalam lembah kekelaman, lembah maut. Untuk apa? Memuaskan murka Allah juga, yaitu ketika dia disalibkan di Getsemani. Yunus tertidur ketika badai itu datang. Untuk apa? Untuk melepaskan dari tanggung jawab panggilan Allah untuk mempertobatkan Niniwe. Sedangkan Yesus malah melihat para murid-murid tertidur ketika ia sedang bergumul menuju badai Getsemani itu, badai salib itu. Para murid-muridnya meninggalkannya, namun ia tetap mengasihi mereka. Sebaliknya Yunus meninggalkan orang-orang Niniwe, tidak mau penduduk Niniwe dikasihi oleh Allah. Yunus dibuang ke laut karena dosa-dosanya, kekerasan hatinya, pelarian darinya atas panggilan Tuhan. Yesus dilemparkan dalam lembah kematiannya karena dosa-dosa kita. Akhir kisah Yunus, kota Niniwe diselamatkan oleh kematian ego Yunus yang kemudian akhirnya dia pergi memberitakan Injil kepada penduduk kota Niniwe, dan akhirnya dari pemberitaan itu seluruh kota Niniwe bertobat. Sedangkan kematian daripada Yesus, ego Yesus di atas kayu salib, seluruh dunia diselamatkan ketika mereka mengimani berita dari Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa. Yesus kita lebih daripada Yunus. Yesus lebih daripada nabi manapun, dari raja manapun, dari iman manapun. Tahukah kita akan hal itu? Apakah pengetahuan itu membawa dan membimbing kita bukan hanya pada sebuah kesadaran kebenaran bahwa Yesus lebih daripada Nabi Yunus, tetapi membawa kita beriman pada iman yang sama seperti para murid-murid. Saat ini, jikalau iman
temanmu tertidur, atau saudara merasa Allah tidak peduli dengan teriakan ketakutanmu, ketika badai kehidupan melanda hidupmu, apakah kita mau menjalani bersama-sama dengan Dia dan menyerahkan Dia untuk mengatasi badai dalam kehidupanmu? Tetaplah beriman, sebab Dia tidak akan pernah mengecewakan engkau dan saya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.